Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa fil ayatil ukhra wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Sallallahu alaihi wa barakatuh wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur malah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayah, terutama nikmat kesehatan, nikmat iman, yang dimana pada pagi hari ini kita masih dapat memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala dan merupakan kewajiban kita sebagai seorang hamba untuk datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Langkah kaki kita mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan langkah kaki kita juga insya Allah dapat menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan pada masa lalu. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula mari kita sanjung ajudan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan ke syafaatnya di yaumil qiyamah, karena hanya Rasulullah dan juga Al-Quran yang insya Allah akan bisa memberikan syafaat kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini dan juga seluruh keluarga kita yang selalu taat kepada Rasul kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah memasuki 10 hari yang terakhir di bulan suci, yaitu bulan Ramadan. 10 hari yang terakhir adalah momen-momen di mana waktu banyak sekali orang yang sudah mulai meninggalkan hal-hal yang sifatnya adalah prinsip di bulan Ramadan. Contohnya adalah rasa malu untuk berbuka di luar ataupun nampak oleh secara zahir. Banyak sekarang yang sudah menganggap bahwa di akhir bulan Ramadan ini adalah sudah mendekati untuk berbuka, artinya di bulan Syawal. Mestinya kita bisa melihat di jalan banyak sekali orang yang sudah mulai tidak berpuasa dan secara terang-terangan berbuka seperti itu. Artinya bahwa di sini memang yang bertahan itulah yang nantinya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti waktu yang lalu saya sampaikan bahwa keistiqomahan itu penting. Apapun yang kita lakukan, istiqomah itu penting. Dan keistiqomahan inilah yang menjadi acuan kita untuk bagaimana bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan apapun tanpa adanya sebuah istiqomah, maka amalan itu pun akan sia-sia. Karena apa? Karena segala sesuatu bukan hanya dilihat secara nampak zahiriannya, tetapi juga bagaimana keistiqomahannya dia dalam melaksanakan dan mengamalkan ajaran-ajaran yang diberitakan oleh Allah ataupun juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu kewajiban yang harus kita tunaikan, dan ini adalah merupakan salah satu rukun Islam yang wajib bagi umat Islam untuk melaksanakannya, yaitu adalah membayar zakat. Seperti ayat Quran yang tadi yang saya bacakan dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Kalimat wa atuz zakat di sini artinya adalah kewajiban kita untuk membayar zakat. Siapakah orang-orang yang wajib membayar zakat? Dalam kitab fikih dikatakan bahwa para ulama mengatakan bahwa yang wajib membayar zakat itu adalah orang-orang yang mampu ataupun yang bisa dikatakan yang mampu untuk mengeluarkan zakat. Kalimat mampu ini mengandung banyak definisi. Mampu secara finansial, terutama adalah mampu di dalam finansial.
Artinya mampu dalam finansial di sini adalah bagaimana dia sanggup untuk mengeluarkan keyakinan dia bahwa harta yang dia miliki itu ada sebagiannya adalah milik orang lain. Banyak orang juga yang mampu secara finansial, tetapi dia tidak mampu untuk mengeluarkan zakat. Bukan tidak mampu secara zahir, tetapi tidak mampunya adalah secara spiritualnya. Dia menganggap bahwa zakat itu adalah merupakan sesuatu yang tidak ataupun yang sia-sia. Karena apa? Dia merasa bahwa sudah capek-capek mengumpulkan, ngapain harus dibagikan. Tetapi bagi kita sebagai umat Islam, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mengeluarkan zakat itu hukumnya adalah wajib. Dan kewajiban itu pasti Allah memiliki suatu manfaat ataupun faedah. Salah satu faedah dari manfaat ataupun juga manfaat dari zakat yang secara garis besar mungkin kita sudah mengetahuinya, yaitu adalah untuk membersihkan harta kita. Artinya bukan berarti harta kita itu kotor, tetapi secara spiritualitas membersihkan harta di sini bukan berarti secara zahirnya, tetapi secara spiritualitasnya adalah bagaimana menjadikan harta-harta kita itu menjadi bersih. Ibarat kata seperti pakaian yang kotor. Pakaian yang kotor, supaya pakaian itu bisa bersih lagi maka harus dicuci. Maka zakat inilah adalah salah satu fasilitas yang kita lakukan setiap tahunnya di bulan Ramadan, yaitu adalah mengeluarkan zakat. Dan zakat ini adalah salah satu kewajiban yang wajib dilakukan oleh umat muslim ataupun umat Islam ketika dia ingin ketika dia ingin membersihkan hartanya. Secara spiritual, kalau kita kajian secara tasawuf bahwa zakat ini adalah salah satu bentuk dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang mentaati perintah-perintahnya Allah, maka Allah sendiri yang akan memberikan ganjarannya. Dan di sini kalimatnya adalah bagaimana kita proses pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa pun ini adalah merupakan salah satu bentuk proses pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang harus kita pahami bahwa konsep dari ibadah kita kepada Allah bukan hanya semata-mata kewajiban, tetapi lebih daripada kewajiban, tetapi adalah proses untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita beribadah bukan hanya secara zahiriyah, secara fisik yang kita ibadah, tetapi juga secara ruhiyah kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus berpuasa? Kenapa kita harus berzakat? Karena pada hakikatnya puasa dan zakat itu adalah bukti dari ketakwaan kita dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penghambaan sehamba-hambanya sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan proses penghambaan itulah kita akan meyakini dan kita akan sadar bahwa hakikatnya kita ini bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa, karena semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.